herannya itu jalan hidayahnya itu justru dari COVID, Pak Bu, yang kemarin 2020 gitu ya. Kalau sebagian orang berpikir COVID itu musibah gitu. Kalau saya kadang malah GR gitu. Jangan-jangan Allah izinkan COVID ini buat saya gitu, supaya saya balik ke Muslim gitu ya. Kemudian juga anak-anak juga sekalian gitu. Nah jadi kalau boleh cerita sedikit, ini mungkin waktunya sampai jam syuruk ya, jam 6 ya Pak ya. Iya, nanti diingatkan saja kalau udah ini, soalnya kalau enggak bisa sampai besok subuh lagi nanti saya cerita ya Pak. Nah, jadi saya itu PNS di Dinas Kesehatan. Nah, itu saya sering rapat itu ke Balai Kota. Nah, di situ kan ada masjid di Balai Kota. Nggak sengaja itu kalau mau shortcut jalannya itu saya mintas lewat masjid di situ. Biasa pasti suka kepo gitu ya, nengok dikit gitu ke arah masjid gitu. Cuman sekilas-sekilas aja gitu. Terus nggak sengaja juga ketemu perempuan yang muslimah memakai niqab. Itu jarang ada di lingkungan Balai Kota tuh, sebenarnya jarang banget. Nggak tahu kenapa saat itu saya ketemu. Sampai hari ini belum pernah ketemu lagi. Kayaknya kalau ketemu pengen bilang makasih gitu ya. Karena itu jalan hidayah saya pertama. Jadi saya yang biasanya, mohon maaf Bapak Ibu, waktu itu saya suka buat bercandaan, malah kalau lihat perempuan pakai nikah tuh kayak emang itu apa namanya? Iya, kalau mereka lagi foto atau apa saya bilang emang kelihatan gitu ya, kalau lagi senyum kan tutup ya. Gitu-gitulah. Terus habis itu waktu itu malah saya kayak hari itu sama Allah dibikin kayak melek gitu ya, kayak dibukakan mata hati, matanya saya gitu untuk melihat kok hari-hari ini kan zaman COVID kita disuruh pakai masker ya Bapak Ibu ya. Terus harus rajin cuci tangan gitu kan. Terus jangan berjabat tangan dulu gitu. Nah, saya perhatikan perempuan ini gitu. Dia pakai niqab kayak kita sekarang dipaksa pakai masker. Terus abis itu belum waktunya sholat, beliau lagi wudhu. Mungkin wudhunya batal, beliau jaga wudhu lagi ya. Terus abis itu ketemu orang lain yang bukan mahram, dia juga nggak salam gitu. Dulu saya mikirnya kalau lagi halal bihalal ya, itu bapak waktu salaman itu kok ada bapak-bapak nggak mau salaman sama saya pikir GR banget, emang naksir kalau salaman gitu. dulu pikirannya seperti itu gitu ya. Tapi hari itu saya ngelihatnya, kok bisa ya ajaran yang sudah berabad-abad lalu kok masih relevan hari ini gitu ya. Kayak seperti itu. Mulai itu ada rasa ingin tahu gitu ya, searching tentang manfaat gerakan sholat gitu. Terus manfaat sunnah-sunnah, kenapa puasa tuh Senin Kamis. Sampai saya itu benar-benar mempelajari waktu-waktu sholat gitu ya. Kenapa bapak-bapak diminta untuk datang sholat subuh berjamaah di masjid gitu ya. Ternyata kadar ozon paling tinggi, kalau sekarang banyak terapi ozon, itu sebenarnya kadar ozon paling tinggi ya di jam bapak-bapak lagi berangkat menuju masjid itu subuh. Jadi Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah kalau kita diberi istiqomah bapak-bapak terutama ya untuk bisa sholat berjamaah di masjid gitu. Apalagi udah nyaman ya ini masjidnya, Masya Allah. Nah, dari situ akhirnya saya juga cari-cari kenapa katanya dibilang orang Islam tuh orang yang bakal terakhir kena corona sebenarnya. Karena waktu itu virus itu 3-4 jam itu cuman ada di rongga hidung kita, di rongga-rongga itu, belum sampai masuk ke tubuh kita. Kalau sampai kita jaga wudhu ya itu 3-4 jam cuci itu nggak mungkin kena itu si corona. Harusnya kalau dari sisi penyebabnya itu jalan masuknya virus ya. Nah, terus abis itu saya hitungin, saya taunya subuh tuh jam 5, tapi kan zuhur jam 12, kan udah lewat 3-4 jam gitu ya. Ternyata ada sholat duha gitu ya. Ternyata di sholat duha juga dari sisi medisnya itu jam 9-10 itu yang diutamakan jam duhanya itu hormon kortisol kita tuh, hormon stres itu lagi paling tinggi Bapak Ibu.
Bapak-bapak yang lagi di kerja itu lagi stres, itu 9 jam 10. Ibu-ibu di rumah stres juga. Nanti makan siang mau makan apa? Gitu ya. Nah, itu ternyata ketika kita sholat duha di jam segitu hormon kortisolnya langsung turun. Saya benar-benar takjub lah gitu ya. Terus jam 12 pas ya ke asar jam 3. Asar ke maghrib pas 3 jam juga, jam 6 saya mikir. Tapi maghrib ke isya cuman sejaman. Isya ke subuh jauh lagi. Ternyata banyak sholat ya di malam itu ya. Sholat sunnah sebelum tidur, sholat tahajud, sholat witir gitu. Jadi Masya Allah ya. Tapi dulu belum Masya Allah. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau tahu, saya itu sejak mulai searching itu sampai akhirnya syahadat itu waktunya 2 minggu. Menurut orang-orang mungkin cepet banget. Orang ada yang kodonitan tuh sampai 6 tahun katanya gitu ya. Kok ini 2 minggu cepet banget? Tapi bagi saya saat itu tuh kayak 2 minggu yang lama banget gitu ya. Saya tuh kalau diibaratkan kayak lagi di persimpangan jalan. Jadi melakukan yang lama enggak sama sekali. Sejak ragu itu saya yang udah refleks ya. Depan makanan ada makanan itu udah langsung refleks berdoa. Mau tidur, mau keluar berangkat itu kerja saya berdoa. Itu saya enggak lakukan sama sekali. Jadi di hati tuh rasa galau gitu ya, 2 minggu gitu ya. Orang yang biasa ibadah nggak ibadah sama sekali. Mau lakukan yang cara Islam kan juga belum tahu caranya ya. Akhirnya saya mau nggak mau saya curhat nih sama satu teman dan memang belum tahu adab pergaulan ya. Nyarinya ceritanya sama temennya justru yang laki-laki. Cuman berpikir bahwa kayaknya kalau laki lebih nggak bocor halus gitu. Soalnya ini agak sensitif gitu ya. Orang keluarga besar itu non muslim gitu ya. Kok saya tertarik belajar Islam gitu. Saya cerita, "Bang, saya kayak tertarik sama Islam gitu ya." Terus dia langsung takbir gitu ya. Allahu Akbar. Dia kan tahu suami saya seperti apa gitu-gitu. Terus tapi mohon maaf ya, kamu gak bisa belajar Islam sama saya diarahin untuk ke Mualaf Center. Saya cari websitenya, terus saya lihat hubungi Ikhwan ini, Ahwat nomor sekian gitu. Saya bilang, "Bang, saya pilih Ikhwan apa Ahwat? Saya kira itu nama orang." Jadi saya, "Yang Ahwat," katanya gitu. Terus dipesenin 2. Kalau misalnya ustazanya jelekin agama kamu sebelumnya, nggak usah, katanya nggak usah dilanjutin lagi. Kalau nanti ustazanya nggak cerita tentang tauhid dulu, nggak ngajarin tentang tauhid dulu, juga nggak usah lanjutin. 2 pesen teman saya itu. Oh iya. Pas saya datang ke Mualaf Center jam 9, saya ingat betul tuh ya. Ustazanya langsung malah astagfirullahaladzim gitu. Saya pikir ya kenapa nih? Ternyata itu hari pertama lockdown. Harusnya ustaznya kan sudah sepuh ya, jadi nggak terima tamu gitu. Nah tapi katanya ya udah saya yang salah karena saya nggak reschedule gitu. Masuk aja, masuk. Terus tadi saya ceritain kenapa saya pengen belajar Islam. Terus gantian beliau yang cerita tauhid, rukun iman, rukun Islam. Kalau masih bergantung pada seseorang untuk misalnya lahir ke dunia, apa itu bisa disebut Allah? Katanya ustazah. Itu yang kayak gini saya gitu. Langsung saya nangis gitu ya. Iya ya kan Allah nggak mungkin bisa disamakan dengan makhluk gitu ya. Kalau masih disamakan dengan makhluk, ya itu nggak bisa disebut Allah gitu. Terus di sepanjang sampai azan zuhur, itu air mata tuh ngalir gitu kayak di dalam hati. Iya, ini yang benar gitu. Terus diyakinkan juga Al-Quran dijaga dari perubahan gitu ya. Ini yang bisa disebut kitab suci gitu ya. Itu juga nggak tahu kenapa semudah itu saya menerima gitu ya. Itu Allah kalau udah lembutkan hati ya gitu. Walaupun saya udah sering dengar, saya itu di non muslim itu saya belajar Islamologi loh Bapak Ibu. Tapi saya sampai paling males itu justru pas jadwalnya kelas Islamologi. Gitu kayak gitu. Saya nggak benci Islam tapi kayak apa ya, skeptis gitu ya, kayak udah nggak. Saya belajar kitab-kitab suci agama lain juga, dan Al-Quran tuh sudah ada di rak buku saya sama suami saya dulu tuh udah lama, tapi nggak pernah dibuka, nggak pernah disentuh gitu ya. Istilah itu yang terakhir lah gitu. Nah hari itu azan zuhur berkumandang, ustazanya nanya, "Gimana, Dok Ica mau
apa sekarang? Ya udah Ustazah, saya belajar dulu ya, saya bilang gitu. Ya udah, tapi mohon maaf ya, argonya belum jalan katanya gitu. Hah, kok argonya belum jalan? Emang taksi ya? Iya, pahalanya belum dihitung. Mau belajar sholat, belajar ngaji di sini gitu ya. Tapi pahala belum dihitung. Kenapa Ustazah? Ya kan belum syahadat, dibilang gitu. Oh, emang apa itu syahadat Ustazah? Ditanyain, percaya Allah itu satu, Allah itu esa, percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, percaya. Tadi kan Ustazah udah jelasin, ya itu syahadat. Oh ya udah, saya syahadat, saya bilang gitu tanpa saya berpikir ya konsekuensi setelah itu ya, udah haram gitu ya berhubungan dengan suami yang non muslim gitu dan sebagainya lah, nanti bakal terjadi apa, nggak mikir itu. Saat itu ya, bahkan saya kabarkan ke teman saya itu, teman saya langsung panik. Coba saya ngomong sama ustazahnya, katanya gitu ya. Ustazah, itu kan hari Minggu ya, nggak hari Jumat aja, hari baik, kata teman saya. Untuk kebaikan, semua hari baik. Untuk kebaikan tuh nggak boleh ditunda-tunda, nggak tahu umur, kata ustazah. Udah ustazahnya, ini ustazah nggak di masjid aja dengan saksi lebih banyak, itu kan kayak di rumah gitu ya kantor. Enggak, nanti kalau misalnya udah lebih yakin mau diulang di masjid lagi juga boleh, kata ustazah. Ustazah ngambilin gamis, ngambilin kerudung, saya dipakein, dituntun syahadat. Dan nanti pulang mandi wajib ya. Terus abis itu sudah dikenakan kewajiban sholat ya, dibilang gitu. Ya ustazah, tapi belum belajar cara sholat itu. Terus kata teman saya itu, ya udah beli mau kena di mana ya? Di Tamrin City, disuruh beli 3, ngapain 3? Sholat aja belum bisa, 1 aja saya mikir ya. Saya nggak kepikir nanti itu bakal keringetan, dicuci gitu ya, nggak kepikir. Benar ya Bapak Ibu, kan rumah saya karena masih banyak anak-anak, itu CCTV di mana-mana. Saya nyari-nyari kan karena masih ngumpat-ngumpat ya, mana yang blind spot ya, yang nggak masuk CCTV. Cuma nemu 1 di depan pintu klinik saya. Udah, tapi nggak bisa majuan dikit kena dari dapur, mundur dikit kena dari ruang tamu. Jadi saya ngakalinnya nih Bapak Ibu, mungkin kalau secara fikih mah mungkin nggak masuk ya. Jadi kalau udah dengar azan, kalau udah mau belum azan, saya udah wudhu. Waktu azan justru saya sholat. Kan biasanya kita nunggu azan selesai ya. Nah, kenapa? Karena saya mau mengelabui suara YouTube. Saya jadikan YouTube yang anak-anak belajar sholat itu jadi kayak imam saya. Nah, saya pilih yang anak-anak karena kan iftitahnya paling pendek, ngomongnya pelan-pelan gitu ya, bacaan sholatnya. Itu yang saya lakukan. Jadi lagi azan itu saya sholat dengan itu, karena supaya nggak kedengeran suara YouTube sholat itu gitu. Terus kalau di kantor waktu itu ada WFO, sama saya pergi ke masjid gitu. Kalau biasanya yang perempuan kita biasanya sih di musola aja gitu ya, tapi ini saya pergi ke masjid gitu. Biasanya kan cuma bapak-bapak gitu ya, nggak, dan ngumpet-ngumpet saya biar nggak kelihatan seperti itu. Terus berlangsung karena apa? Saya berdoa waktu itu, ya Allah izinkan saya ketahuannya sama mantan suami saya ya, sama keluarga saya setelah saya khatam bacaan Quran, walaupun belum bisa bahasa Arabnya, terjemahannya gitu ya. Soalnya kenapa? Saya udah mikir pasti nanti saya di sidang ini gitu kan, tahu kamu masuk Islam, tahu apa tentang Islam gitu kan, emang udah pernah baca Al-Quran, paling nggak saya bisa jawab udah gitu. Nah, terus waktu itu benar, Masya Allah saya ingat betul, saya selesai baca jadi waktu itu bulan Maret ya, nggak lama kan Ramadan. Nah, di minggu ketiga Ramadan itu saya selesai baca terjemahan Al-Quran sampai selesai. Udah deg-degan itu. 2 hari kemudian ketahuan sama mantan suami saya, udah almarhum sekarang ya. Nah itu pertama ketahuan, saya ingat betul itu 15 Mei itu diumpetin dulu alat sholatnya. Nah nggak boleh sholat, terus setiap jam-jam sholat itu saya diajak jalan. Nah kok ya untungnya ya, saya waktu itu dikasih teman buku bacaan sholat. Itu saya mau lewatin bab tayamum. Saya pikir di Jakarta nggak mungkin nggak ada air lah gitu ya, masih banyak yang harus saya pelajarin. Tapi nggak tahu kenapa tangannya nggak membalik buku tayamum itu. Jadi saya baca itu bab taharah ya itu ya. Saya baca itu ternyata berguna saat itu.
Jadi di mobil saya nggak bisa wudhu ya, saya tayamum, baca sholat ya kayak di kendaraan lah gitu. Terus nggak tahu kenapa juga ada teman-teman tuh ngasih saran gitu ya, lawyer itu udah tiarap dulu istilahnya, jangan kelihatan sholat dulu, nggak apa-apa, Allah kan maha pengampun, maha pengertian lah ya, kalau masih demi keselamatan jiwa kamu nggak usah sholat dulu lah daripada diapa-apain. Tapi saya malah dapat ayatnya, jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu ya. Justru berarti sholat saya yang harus saya perjuangkan, baru saya nanti ditolong sama Allah. Saya mikir gitu. Jadi mau kayak gimana ya, kalau udah meninggal karena sholat ya udahlah gitu ya. Terus kenapa gitu kan? Kan meninggalnya ketemu sama Allah gitu ya. Jadi waktu itu saya ya udah gitu. Walaupun setiap nih misalnya saya lagi sholat, udah rokaat ketiga, rokaat keempat, denger langkah kaki, saya bisa berhenti Bapak Ibu, langsung beres-beres lagi kayak nggak ada apa-apa gitu. Nanti ulang lagi. Jadi bener keringat sejagung-jagung tuh sholat kayak gitu. Setiap selesai sholat tuh saya alhamdulillah ya Allah bisa sholat zuhur, mudahkan ya Allah nanti sholat asar, kayak gitu terus. Setiap bisa sholat seperti itu. Bahkan waktu saya itu tadi masuk Ramadan kan sholat tarawih, itu saya juga ya Allah gimana ya 4 rakaat aja ngumpet-ngumpet kayak gitu, ini minimal 11 rakaat gimana kalau ketahuan. Itu saya harinya malam itu mau sholat tarawih pertama di kantor, saya cuma berdoa ya Allah mudahkan sholat tarawihku nanti gitu ya. Terus saya buka belajar gitu ya panduan sholat tarawih gitu ya. Udah cuma saya lakukan cuma itu. Ternyata pas saya pulang mau sholat tarawih gitu, taunya di rumah nggak ada orang. Anak saya mantan suami saya saat itu lagi ke rumah mama mertua gitu ya. Akhirnya saya bisa dengan tenang sholat tarawih sampai selesai, baru bunyi pagar dibuka, bisa gitu. Jadi setiap apa kegalauan saya tuh saya cerita sama Allah ya gitu. Yang paling berat buat ibu-ibu itu apa sih? Anak-anak ya Pak. Waktu itu anak saya ada 3. Itu tapi Masya Allah ya, saya dapat oh ini dari tadi saya nggak jalanin ini PowerPoint saking semangatnya ya. Nah ini mungkin perkenalan sedikit nih tadi. Ini keluarga besar saya nih ya. Anak saya sekarang 7. Nanti ada ceritanya ya kenapa bisa 7. Tadi 3 ya baru ya. Nah ini yang saya rasakan gitu ya. Kenapa saya akhirnya kembali ke Islam, karena ternyata saya menemukan Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan sempurna ya. Innad dina indallahi Islam ya. Sesungguhnya satu-satu agama yang ridha Allah hanyalah Islam. Terus dibilang barang siapa mencari selain agama Islam untuk ia peluk, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sebenarnya saya udah sering pikirkan ini gitu ya. Waktu saya non muslim saya pikir, gimana kita tahu itu Allah yang kita sembah itu Allah yang benar ya, kalau misalnya nanti taunya bukan, rugi dong gitu. Nah waktu itu terus abis itu waktu saya pelajarin terjemahannya Al-Quran itu, saya mendapati oh ternyata nabi-nabi itu agamanya Islam ya, maksudnya tauhid ya, yang dibawa oleh para nabi itu dari Nabi Ibrahim gitu ya sampai Rasulullah itu tauhid gitu ya. Kalau Allah itu cuma satu. Bahkan Nabi Yusuf yang saya pikir waktu itu seiman sama saya gitu ya, itu dibilang wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang soleh. Termasuk juga Nabi Isa gitu ya. Ada ayat di Quran surat Maryam bilang, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Bahkan ada lagi yang waktu ditanya sama Allah, apakah kamu dan ibumu yang menyuruh orang-orang itu mengikuti yang ini, terus Nabi Isa sesungguhnya kan engkau yang maha tahu ya, nggak mungkin kan aku nyuruh seperti itu gitu ya. Nah terus ini yang tadi saya bilang, saya mempelajari manfaat-manfaat sunnah, manfaat-manfaat syariat Islam, tapi masih dari secara medis ya, sampai pada kesimpulan akhirnya bahkan yang sunnah pun saya laksanakan tuh seperti wajib gitu ya, karena nanti
tadinya masih mempelajari fadilah-fadilahnya, keutamaannya, pahalanya apa, tapi lama-lama oh ya udah karena saya mau taat aja gitu ya. Bahkan ada yang nggak tahu kenapa sih harus kaki kanan dulu kalau baru masuk masjid gitu ya, kalau kamar mandi malah kiri gitu-gitu, yang mungkin kita masih nggak tahu manfaatnya secara kesehatan gitu ya, tapi taat aja gitu, nanti manfaatnya itu bonus gitu. Yang saya lihat ya memang Islam yang sejalan dengan sains ya, yang apa ada di Al-Quran itu bisa dibuktikan secara sains. Nah ini yang saya bilang tadi, hidayah itu udah cuma miliknya Allah aja gitu ya. Sampai dibilang di Quran surah Al-Qasas ya, udah pada hafal nih Mas. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk pada engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Di situ saya merasa bersyukur sekali gitu, dari miliaran orang di dunia gitu ya, termasuk waktu kemarin dapat kesempatan umroh itu, jarang bapak ibu yang sipit ya kayak saya di sana gitu. Sampai suami saya tuh kemarin yang ini suami saya yang sekarang ini waktu kesana katanya gampang nyari kamu mah, cari yang sipit aja gitu. Berarti kan alhamdulillah gitu ya. Saya di antara orang sipit itu masih dipilih gitu ya, sebelum meninggal gitu masih diberi kesempatan kembali ke dalam Islam gitu. Nah ini yang tadi saya bilang, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan pada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Di situ saya setiap ayat-ayat, termasuk yang tadi saya khawatir tentang anak-anak, nanti kalau anak-anak diambil dari saya gimana ya saat saya ketahuan gitu ya, saya dapat dikuatkan sama dari ayat-ayat Al-Quran ya gitu. Dan ini dari Imam Asy-Syafi'i pernah bilang, ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika kamu lelah, berjalanlah. Jika itu pun tidak mampu, merangkaklah. Namun jangan pernah berbalik arah atau berhenti. Di situ jadi kekuatan saya gitu ya. Bahkan saya tadi udah ketahuan, terus ya ketahuan kedua itu, mohon maaf saya sampai diseret, dipukulin, dijedukin ke tembok gitu ya, dibawa ke mertua juga. Paha saya dipukul lagi sama mantan suami saya, terus dibilang masukan setan gitu ya. Terus saya dikasih minum gitu nih waktu Ramadan itu ya. Enggak saya minum, saya tempelin gitu tapi enggak saya minum. Saya pikir tadi saya kan ketahuannya pas saya mau sholat tahajud. Saya pikir suami waktu itu sudah tidur, ternyata belum tidur. Tiba-tiba pintu kamar dibuka. Saya sejak saya masuk Islam, terus teman saya bilang, sejak saat itu kamu nggak bisa berhubungan dengan suami. Saya pisah kamar gitu, di kamar anak-anak. Saya sholat di kamar anak-anak. Nah itu pintu kamar anak dibuka, saya lagi takbir ya. Nah itu udah ketahuan, langsung diseret gitu. Terus habis itu dibawa ke mertua seperti itu. Saya cuma diem aja. Saya baru taunya cuman istighfar, terus doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim. Itu aja yang saya ulang ya. Astagfirullahaladzim, terus hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dikatakan, kemarin dari kamu, kemarin dapat mujizat, semua berkat-berkat yang dikasih itu dari siapa kalau bukan dari Tuhan itu. Terus abis itu di waktu itu saya diam aja. Dalam hati saya cuman, bukankah Allah tadi ya bisa ngasih mujizat lewat siapapun bisa gitu ya kan, orang-orang pilihan Allah juga gitu. Nah terus habis itu juga tadi saya takut, saya dapat Quran surat Fusilat ayat 30-33. Waktu saya mau nyerah ya, saya pikir udah saya berjuang sendiri aja, anak-anak nanti kapan-kapan saya ambil gitu ya. Tapi di situ malah saya mendapat sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagi dari Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Saya ulang-ulang, ini nggak salah ya.
kirain saya akan dilindunginnya nanti sampai di akhirat. Di dunia ini mungkin saya nggak akan dilindungin dulu ya. Terus habis itu, kok kebalik, ke Allah yang menghormati saya, bukan saya menghormati Allah. Jadi waktu itu benar-benar jadi kekuatan buat saya. Ya udah, apapun yang terjadi, harga apapun yang harus saya bayar setelah ini, ya udah gitu. Kalau saya harus kehilangan anak-anak sekalipun, waktu itu saya berpikirnya, ya kan Allah Maha Pemilik segalanya. Allah sanggup mengembalikan. Kalaupun nggak kembalikan lagi, ya so what gitu ya. Nanti Allah bisa kasih ganti yang lebih baik, ataupun enggak pun ya udah gitu. Yang dikasih ke saya hidayah itu udah lebih dari apapun gitu ya. Nah ini saya dapat Quran surat Saba ayat 37, bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman, mereka itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang mereka kerjakan. Mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu dalam surga. Nah di situ saya waktu dipukulin itu, saya pulang ke rumah, saya mandiin anak-anak. Yang mantan suami saya itu mungkin kelelahan, dia tidur. Waktu saya mandiin anak, tiba-tiba ada polisi 3 datang ke rumah, bilang tadi ada laporan dari tetangga mungkin ya, itu ada keributan, ada apa Bu? Enggak apa-apa Pak, tadi soalnya saya masuk Islam, di sama suami saya dipukulin. Saya bilang gitu, tapi udah nggak apa-apa, saya bilang gitu, Bapak pulang aja, nanti suami saya marah kalau tahu, saya bilang gitu. Terus enggak Bu, enggak, suami saya juga lawyer, jadi tahu dia dipukulnya di mana supaya nggak bekas, tapi jangan ditiru ya bapak-bapak ya. Katanya di kulit kepala tuh susah nggak kelihatan, sama di kuping gitu ya. Nah tapi namanya tangan laki-laki kan besar ya, mungkin yang disasar kuping gini, tapi ya ada yang kena pelipis saya. Jadi ternyata itu udah mulai, polisi lebih jeli ya, mungkin ini udah mulai menggelap, bibir ada yang gelap, terus ada polwan buka paha sebelah kanan ini udah ada bekas jari gitu. Ya jadi di situ udah nggak bisa, ibu ikut kita bikin BAP dan sebagainya gitu. Terus termasuk pembantu yang ada di rumah juga BAP. Jadi hari itu 2 alat bukti itu langsung terpenuhi Bapak Ibu. Udah saya dibawa ke pesantren Umi Irena Handono. Saya lagi baca buku beliau tuh, Islam Dihujat ya, Islam Menjawab itu ya kalau nggak salah. Nah, orangnya ada di depan saya ya, gitu. Waktu dibawa sama pengacara saya di sana, anak-anak nih masih kecil-kecil, dia nggak ngerti. Dia bilang, Umi nanti sekolah aku gimana? Belum Umi lagi manggilnya, mungkin mau Umi apa-apa. Terus nanti aku seminggu lagi ulang tahun gimana? Iya nak ya. Terus kita mandi tuh nggak ganti baju Bapak Ibu. Belum di pesantrennya belum ada baju, apalagi buat anak-anak gitu. Itu seminggu itu anak-anak tuh nggak tidur, makan nggak, ini susu nggak habis, nggak buang air gitu ya, mungkin kaget gitu ya. Itu saya benar-benar mau di titik saya nyerah itu, Umi Iren tuh pernah negur saya itu, nggak boleh ingkar dengan kebaikan yang Allah udah kasih gitu ya. Nggak mudah juga orang-orang tuh juga nggak semudah itu tetap dapat anak gitu ya, anak nggak dijauhkan dari anak-anak. Tapi ketika waktu itu saya mengikhlaskan gitu ya, kalaupun anak-anak pun diambil, saya nggak tahu, saya cuma bisa menjaga sekuat saya gitu ya. Itu ternyata sampai hari ini saya nggak pernah dipisahin sama anak-anak, alhamdulillah gitu ya. Nah dan saya juga saat itu nggak maksain anak-anak belajar Islam langsung, enggak itu, sampai mereka ngeliat gitu-gitu. TPA tuh kayak ngeliatnya dari jauh gitu, pada di pondok di kayak gubukan gitu, pada ngaji sore-sore, mereka cuma lihat-lihat aja kayak gitu. Saya nggak pernah paksa mereka, cuman memang setiap ada orang ngasih buku cerita Muslim terus mau kena anak-anak, itu saya simpen dalam satu kontainer. Saya pikir satu hari mereka nanyain tentang Islam itu ada, mereka mau pakai gamis, mau pakai mukena, ada gitu. Waktu itu yang saya lakukan. Saya juga waktu itu nggak langsung pakai kerudung gitu, seminggu di pesantren tuh nggak pakai kerudung, nggak disuruh juga, nggak dimarahin juga gitu ya. Itu terus waktu saat itu ya seminggu lah, akhirnya saya pas keluar dari kamar tuh saya pakai kerudung. Terus di sana juga saya minum itu, ibu dari dispenser tuh langsung berdiri langsung minum gitu. Tadinya, tapi kok orang-orang nggak ada yang kayak saya ya, semua duduk dulu baru minum panas-panas nggak ditiup-tiup gitu ya, ditunggu agak adem baru diminum. Masak, nah lagi piket masak itu
ibu-ibunya pada apa ya, nyari tempat duduk dulu gitu ya, baru icip gitu. Saya kan pikir ini aja sambil berdiri gitu ya. Ternyata sampai nggak ada kursi, mereka jongkok. Jadi waktu itu benar-benar saya belajarnya di situ gitu. Termasuk Allah kasih ujian saya satu juga tentang ekonomi ya. Jadi waktu itu saya kena penipuan masker zaman COVID ya. Itu masker lagi harganya 500 sebok. Nah itu ada yang nawarin harganya 180.000, tapi harus minimal 100 piece pesennya. Terus teman-teman saya kumpulin, saya rekap yang mau pesen. Hari saya nggak ngambil untung sepeser pun nggak, cuman catat uangnya saya serahin ke yang jual. Harinya harusnya barang datang, barangnya nggak datang, nilainya 378 juta. Nah, zaman COVID saya bawa sertifikat kemana-mana ya, karena semua minta ganti rugi kan. Itu nggak percaya, malah dikira saya sekongkol penipuan masker, dilaporin ke polisi juga gitu. Jadi itu udah habis-habisan, kayak rasanya saya nggak punya uangnya. Terus habis itu nama baik juga hilang ya. Itu kan kepercayaan orang, mungkin saya jualan lagi orang nggak percaya lagi sama saya gitu ya, padahal nggak ngambil untung juga. Tapi alhamdulillah ya, Allah nggak bikin saya goyah gitu. Di saat saya udah bilang, ya Allah aku udah gak punya apa-apa lagi gitu ya, nama baik juga udah gak ada yang aku pertahanin lagi gitu kan, cuma punya Engkau ya Allah, aku bilang kayak gitu. Waktu di saat itu tiba-tiba ada satu teman saya itu minjemin 100 juta. Dia bilang nanti saya baru, ini uang proyek saya baru dipakai bulan Juli. Sementara posisinya Juni itu saya lagi ada di pesantren, gak praktek Bapak Ibu. Dari mana ngembaliin uang teman saya ya? Di situ saya ada baca buku tentang ada ustadz kehilangan sandal di tanah suci, berzikir ya mu'id, Allah yang maha mengembalikan. Saya praktekin, siapa tahu uangnya kembali lah gitu ya. Ya mu'id, saya zikir habis sholat duha sampai zuhur. Tiba-tiba zuhur itu saya dapat WA dari Kohani Kristianto, mungkin kalau ada yang kenal. Dikirimin bukti transfer 3 kali, totalnya 82 juta. Langsung saya telepon teman saya itu ya, saya bilang minta nomor rekening dong, mau ngembaliin uang dia yang itu ya. Terus habis itu, gak usah, saya udah diganti sama Allah berkali-kali lipat dari yang saya pinjemin. Kamu pasti masih butuh di sana, uangnya pegang aja katanya. Jangan, soalnya tadi pagi saya berdoa dan langsung dikasih siangnya, berarti ini buat saya kembalikan ke kamu, saya bilang gitu. Pokoknya waktu saat itu tuh Masya Allah ya, kalau diceritain udah setengah mau jam 6 gitu ya. Nah di situ saya ada 3 bulan di rumah Umi Iren, 3 bulan lagi saya dipinjemin rumah teman. Saya belum balik ke rumah saya karena saat itu sedang langsung pengurusan sama mantan suami saya untuk berpisah. Di situ yang tadinya suami saya bilang rela masuk penjara karena bunuh kamu dan anak-anak gitu, karena bunuh anak-anak. Nah ini dia langsung tolong cabut dong laporan KDRT-nya gitu. Dia udah mau diciduk kejaksaan gitu ya. Terus habis itu benar-benar, padahal saya nggak ada niat ngelaporin suami kan, kemarin tadi polisi yang datang sendiri. Itu kayak Allah buat permudah semuanya. Di situ suami ya udah saya cabut laporannya, saya juga nggak mau bapaknya anak-anak di penjara kayak gitu. Akhirnya kita berpisah baik-baik, terus harta bersama untuk anak-anak saya sampai gitu, anak-anak ikut saya. Tapi anak-anak juga nggak langsung masuk Islam ya nak ya. Baru 3 tahun kemudian itu Allah kasih jalan. Nah, kadarullah 2022 mantan suami saya itu meninggal dunia karena kanker usus stadium 4 ya, dari ketahuan bulan Maret, Agustus meninggal. Nah itu juga itu menjawab juga ya, saya nggak mendoakan suami saya meninggal ya. Jadi waktu itu berdoa gini, anak saya yang paling kecil waktu itu bertiga, yang terakhir tuh laki itu belum pernah kena babi, belum pernah dibaptis gitu ya. Saya pikir saya nggak tega gitu kalau naruh anak ini di sekolah yang non muslim gitu, yang kayak kakak-kakaknya internasional gitu. Saya pengen anak ini masuk sekolah Islam, tapi juga pasti dilarang kan ya kalau langsung masuk sekolah Islam. Kalau waktu masih ada bapaknya waktu itu sama keluarga besar, bapaknya keluarga besar saya gitu kan, nggak mungkin nih saya masukin sekolah Islam. Tapi aku juga nggak mau gitu ya Allah, gimana kasih jalan ya Allah. Saat itu saya begitu, saya berdoa, saya nggak mau anak saya dualisme ya, nanti Senin sampai Jumat belajar Islam, Sabtu Minggu
belajar yang lain, kan kasihan gitu ya, bingung gitu. Tapi itu benar-benar menjawab tanpa saya berbohong, tanpa apa, ke sekolah. Jadi waktu itu saya daftarkan anak saat suami ketahuan sakit. Ini perlu tanda tangan bapaknya, mami katanya gitu ya. Bapaknya sakit, saya bilang gitu. Emang lagi sakit, lagi di rumah sakit, lagi dirawat gini. Oh ya udah, nama aja. Jadi kan saya nggak perlu memalsukan tanda tangan pun apapun, enggak. Saya cuma disuruh tulis nama bapaknya aja gitu. Nah itu saya kerjasama sama pembantu di rumah, saya bilang nanti kalau ada worksheet PR-PR yang tugas-tugas Islam umpetin dulu ya gitu. Kakak-kakaknya pun waktu itu nggak tahu nih kalau adanya saya masukin yang Islam kayak gitu. Sampai harinya anak-anak tuh akhirnya saya berpisah sama bapaknya meninggal. Yang tadinya anak saya setiap ada tamu laki-laki ya, misalnya ngirim hadiah atau apa makanan, anak saya nggak bolehin ya, jangan dimakan Umi, hadiahnya kasih ke orang gitu ya, karena no stranger in this family, nggak boleh kawin lagi Pak, nggak boleh kawin lagi katanya dia. No stranger in this family katanya, nggak boleh ada orang asing di sini. Oh ya udahlah, saya pikir kan ya udah nunggu mereka gede gitu kan, itu pun kalau laku ya. Oh, udah nggak pikir nikah lagi, nggak mikir gitu. Nah tiba-tiba yaitu alhamdulillah Allah izinkan bulan Maret 2023 kemarin saya ada yang lamar, ada yang menikahi gitu ya, dalam waktu 2 minggu dari dilamar itu saya menikah. Nah bawaan bapaknya tadi 4, makanya anak saya jadi 7, 4 tambah 3. Nah bapaknya itu kaderullah, istrinya meninggal 2018, lebih lama lagi sudah meninggal. Waktu yang paling kecil tuh umur 3 bulan gitu ya. Nah di situ ternyata saya nggak honeymoon Bapak Ibu, langsung abis nikah tuh alhamdulillah berangkat umroh bareng. Di situ doa kami cuma satu, doain anak-anak saya yang 3 bisa terima Islam, karena nggak mungkin kan nanti di dalam keluarga beda-beda agamanya ya gitu. Jadi alhamdulillah pas kami pulang itu hari pertama tarawih 2023, malam pertama tarawih itu anak-anak diajakin sholat. Nih masih ada saksi hidupnya. Anaknya nangis, dia bilang waktu pakai mukena, I'm not comfortable mami, kata dia nggak nyaman ya. Dia bilang nggak nyaman, dia nangis. Udah nak, belajar aja, dengerin Abi nak, aku bilang gitu. Bapak sambungan berarti. Nah terus habis itu nangis, dia masih nggak mau. Itu hari Kamis, saya ingat betul. Hari Sabtu malam Abinya juga nyuruh mereka bertiga anak saya setoran Al-Fatihah. Yang lain udah setoran yang lain ya, anak-anaknya beliau ya. Ini surah Al-Fatihah. Sama, nangis lagi gitu ya. Nah terus habis itu hari Minggu pagi, Masya Allah ya, itu masih kekeh tadi ya. Kamu kan anak Umi nak gitu ya. Iya Umi nggak maksain kamu langsung jadi Islam gitu, nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Terus nggak tahu kenapa ini dia ngomongnya seringnya bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Saya ngomong bahasa Inggrisnya nggak bisa lancar, apalagi jelasin Islam pakai bahasa Inggris itu kan susah. Tapi nggak ketahu kenapa minggu pagi itu saya lancar ngomong bahasa Inggris sama dia, jelasin Islam, jelasin Al-Quran, jelasin Nabi Muhammad, jelasin nanti kita dapat syafaat Nabi Muhammad kalau kita masuk Islam gitu-gitu. Lancar, bapaknya juga nggak bisa bahasa Inggris, abinya nih ya. Tapi saya waktu panggilin, dia nangis-nangis kan, nggak mau Islam. Terus dia, nggak apa-apa, kamu anak mami. Iya, aku tetap anak kamu, tapi aku different, aku beda aja, dia bilang. Setelah itu saya minta bapaknya naik ke atas, ikut jelasin, iya nggak apa-apa, nggak ada paksaan dalam meluk Islam gitu ya. Terus kita nyerocos bahasa Inggris ngomong sama dia. Pas sudah selesai nggak bisa ngomong bahasa Inggris lagi. Soalnya apa? Sampai anak ini akhirnya ngomong, oke Umi, aku mau syahadat. Itu Masya Allah yang kita kayak nggak mungkin banget ini anak ini gitu ya. Anak ini tuh yang no Bible, no breakfast kan zaman itu. Dia selalu baca Bible, ngafalin Bible itu dia. Nah terus sampai saya ingat hari itu ya, adik-adik ipar saya itu pengacara, lawyer gitu ya. Sampai gimana ini, saya nelpon ustazah yang dulu syahadatin saya lagi ada di Parepare apa.
Nah akhirnya saya tetap dibawa, suruh ke mualaf center aja, bawa anak-anak. Saya pikir tetap harus ada hitam di atas putih ya, tadi syahadatnya baru dituntun sama abinya. Nah akhirnya saya bawa ke mualaf center itu. Di mualaf center kaget juga orang mualaf center itu lagi mau asar ya, lagi azan sholat asar. Nah terus abis itu anak-anak tuh nyampe sana mau bilang, boleh kita sholat dulu? Ini mah udah Islam katanya ustazah yang di situ bilang, ini mau syahadat tapi ini mau sholat. Jadi ya udahlah, kita ikutin mereka sholat dulu karena udah terbiasa di rumah lagi kan, mulai sholat gitu. Jadi sholat dulu baru syahadat. Alhamdulillah gitu ya. Itu jalannya hidayah buat anak-anak saya. Saya pikir 3 tahun itu saya nggak paksain mereka masuk Islam. Akhirnya mereka yang minta masuk Islam. Terus masya Allah saya kelilingin mau sekolah Islam di mana gitu, dia ada pilih satu sekolah di situ. Alhamdulillah sekarang boleh mencintai Al-Quran ya, seneng ngafalin Al-Quran juga. Alhamdulillah udah 1,5 tahun ini ya. Yang satu ini yang kelima ini udah juz 30, ini masuk juz 29 ya. Nah itu alhamdulillah gitu. Saya bilang, Umi nggak minta kamu hafal 30 juz terus nanti supaya kita orang tua dimahkotai gitu ya katanya ya. Itu saya bilang saya cuma cerita nanti satu hari waktu Al-Quran itu diangkat dari muka bumi, insya Allah kalian penjaga-penjaga Al-Quran ya, yang dihafal, yang diingat itu cuman saya waktu itu kasih motivasinya itu gitu. Nanti waktu udah nggak bisa baca Al-Quran lagi, Al-Quran itu ada di dalam mereka gitu ya, di dalam mereka sendiri gitu. Jadi itu aja udah berkah banget buat kami gitu, yang kayak nggak mungkin, susah banget gitu, tapi akhirnya anak-anak pun ikut sama kita semua, alhamdulillah gitu. Yang hari itu saya pikir mereka nggak langsung mau pakai kerudung ya, seperti saya saat itu banyak hal yang nggak bisa pakai kerudung. Hari itu kan bulan Maret, dia 27 Maret 2023 pada syahadat itu langsung minta pakai kerudung. Nah sekolahnya itu gak bolehin pakai kerudung karena memang sekolah internasional gitu kan. Nah kebayang ya, kurang 3 bulan lagi kan harusnya naik kelas ya, nanggung gitu. Saya pikir ya udah ntar aja. Nah enggak Umi, aku harus pindah sekolah karena aku mau pakai kerudung, langsung pakai kerudung. Itu aku nggak mau Abi masuk neraka katanya kayak gitu. Jadi masya Allah gitu ya, benar-benar agak sulit sih waktu itu karena udah dia kelas 5 tapi udah di ujung terakhir itu nggak dapat rapot yang ijazah lama, sekolah lama nggak dikasih waktu saat itu gitu. Tapi alhamdulillah sekolah yang baru bisa mengusahakan menerima mereka gitu. Jadi alhamdulillah. Nah ini yang kesimpulannya itu saya melihat bahwa Islam tuh agama ilmu ya, bukan yang katanya-katanya. Kita harus tahu dalilnya gimana kayak gitu ya. Jadi nggak bisa kalau sekedar katanya-katanya. Jadi itulah yang akhirnya membuat saya semakin cinta gitu ya, semakin kagum insya Allah ya, sampai akhir hayat ya nanti hembusan nafas terakhirnya itu bisa nyebut la ilaha illallah gitu ya. Nah ini kepribadian muslim ini juga yang berusaha gitu ya, yang saya berusaha, kita semua lah ya, kita berusaha tetap jaga gitu ya, karena masya Allah teman-teman mu'alaf saya yang lain itu jalan hidayahnya luar biasa Bapak Ibu, macam-macam. Kalau diceritain ada yang lucu satu, cuman karena dikasih sama orang Islam jus berapa harganya 15.000 tapi itu masya Allah di saat dia nggak punya, yang teman saya nggak punya uang, haus banget gitu ya, ada orang Islam kebetulan yang ngasih jus 15.000, di situ dia tertarik dengan indahnya Islam gitu ya. Terus kalau saya Bapak Ibu itu teman-teman saya itu baru pada cerita, ternyata saya pernah Bapak Ibu pergi waktu itu ke Dubai. Dubai itu kan ada masjid yang bagus banget ya. Ya, itu saya belum Islam, saya di luar gitu. Terus waktu itu ternyata teman saya di dalam masjid itu doain, ya Allah semoga besok-besok si Karissa nggak nungguin saya di luar, tapi ikut sholat di dalam masjid. Nah, baru ngaku satu, besok-besok ada yang ngaku lagi, pasien saya ada yang ngaku, dikatanya masuk mobil, mereka sekeluarga habis berobat, doain dokter Karissa yuk.
dokternya baik, tapi saya belum Islam, katanya si ibu. Didoain sama pasien. Ada lagi teman kuliah saya, ternyata doain saya juga. Ada kali yang udah ngaku 10 orang. Jadi saya ada hari ini karena doa teman-teman saya pikir ya mungkin kita jarang ya Bapak Ibu di masjid ini doain orang yang di luar yang belum dapat hidayah. Semoga besok dia masuk sini. Nah sekarang boleh nambah satu doanya ya. Karena saya produknya orang yang doain gitu ya. Yang kayaknya nggak mungkin orang istrinya pendeta ya kan. Nggak mungkin. Itu kamu juga aneh-aneh aja saya bilang. Dia waktu tahu saya Islam tuh justru dari YouTube. Baru dia hubungin saya, kamu sekarang Islam? Tahu nggak saya pernah doain kamu waktu di Dubai, dia bilang gitu. Masya Allah gitu. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu yang biasa saya sampaikan, dan ini yang sering di hati saya sering saya ingat. Ada hadis riwayat Ibnu Hibban ya, demi kemuliaanku tidak akan aku kumpulkan pada hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman tuh bersamaan ya. Siapa yang merasa aman dari azabku di dunia, maka jadikan ia ketakutan di hari kiamat, dan siapa yang takut kepadaku di dunia, aku akan berikan rasa aman di akhirat. Jadi pilih mana, mau sekarang aman-aman nanti takut pas udah di akhirat, atau mendingan sekarang takut sama Allah, takut ini haram, takut ini nggak Allah ridho gitu ya, tapi nanti kita insya Allah rasa aman waktu di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang 8 menit ya, mohon maaf. Mungkin ada yang saya nggak jelas ceritanya atau yang mau dikoreksi, silakan gitu ya. Ini sekedar sharing gitu, dan mohon doanya juga untuk keluarga kami ya biar tetap istiqomah dalam Islam. Ya, wallahu bisawab, jazakumullah khairan kasiran. Iya, silakan. Saya kembalikan ke Bapak dulu ya. Ada langsung, ada yang mau nanya? Silakan. Sampai jam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sambil wabarakatuh. menunggu waktu syuruk. Sebenarnya pertanyaan satu tapi nyangkut jadi 3 nih. Iya, Yang pertama, suaminya hadir di sini nggak? Iya, mau langsung jawab nih Pak? Boleh. Oh iya, suami saya lagi nggak ikut Pak, makanya berdua di sini. Lagi udah janjian, dia suka lari Pak, CFD. Oh iya. Lagi Car Free Day. Ini sebenarnya pertanyaan langsung ke pertanyaan aja. Sebenarnya titipan nih dari teman saya. Iya. Tadi pasti ada artinya karena merasa ada artinya. Tadi dokter menyampaikan bahwa dokter kembali ke Islam gitu. Iya. Padahal kalau dalam bahasa anaknya mungkin bilangnya convert. Iya. Masuk gitu, bukan kembali, tapi dokter menyampaikan kembali. Mungkin boleh dijelaskan kenapa dokter menggunakan kata kembali bukan kata pindah atau convert. Iya. Gitu aja Dok. Makasih. Iya, kasih Pak. Iya, itu saya sebelumnya juga taunya convert nih Pak sebelumnya. Tapi ternyata waktu tadi saya di pesantren Umi Irena Handono itu saya baru dapat itu hadisnya ya, yang setiap bayi yang baru dilahirkan itu sebenarnya lahir dalam keadaan fitrah ya, muslim, suci kayak gitu. Nah, orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Majusi, Yahudi gitu ya. Nah, jadi disitulah akhirnya berarti sebenarnya tuh ya aku muslim, anakku ini muslim gitu. Saya mikir gitu ya. Mereka ininya muslim gitu, fitrahnya itu untuk menyembah Allah yang satu, tauhid gitu ya. Tapi ya saya yang bikin dia kemarin non muslim gitu. Orang tua saya juga yang kemarin akhirnya mendidik saya jadi Nasrani gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah tadi ya Allah masih kasih kesempatan, walaupun saya waktu umur 36 tuh saya mikir ya sekarang udah 40. Waktu 36 saya mikir ya Allah,
kok aku baru jadi Islamnya sekarang ya, mikir ya, kenapa nggak dari dulu-dulu ya kan, kalau nggak udah nutup aurat dari dulu-dulu gitu mikirnya. Tapi ya alhamdulillah, saya pikir juga belum sampai keburu meninggal gitu ya, masih dikasih kesempatan kan, yang dilihat nanti akhir ya. Nanti insya Allah ya, makanya ini masih terus waspada sampai supaya kan dibilang takwa itu Bapak Ibu, kalau kita tahu di pelajaran itu kan dibilangnya melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi lebih dari itu, takwa itu seperti kita lagi berjalan di atas duri-duri itu ya. Jadi kita hati-hati kan supaya nggak ketusuk duri. Hati-hati apakah ini udah nggak ngomong halal haram, kalau itu kita pasti udah tahu dan langsung menghindari gitu ya kalau haram gitu ya. Tapi kalau yang makruh, mubah ini ya, itu jadi kenapa balik lagi saya akhirnya tahu kita disebutnya revert bukan convert, itu karena saya kembali ke fitrah sebagai mana Allah ciptakan saya jadi Islam, menyembah Allah yang satu gitu. Itu mudah-mudahan menjawab ya Pak. Iya, ini anak-anak ya. Ada lagi Pak, satu lagi Pak. Ibu. Ya, oh Ibu Ibu. kali. Iya, silakan Ibu. Ini anak saya kemarin namanya Kasafina Granuel, sekarang Hawa. Yang satu Clementine Giuseppina, namanya udah bukan Islam banget ya. Sekarang minta namanya Fatimah. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan ya, hanya mungkin saran masukan. Ya. Karena Kadisa baru itu ya. Dalam Islam itu betul, ketika kita dalam kandungan ibu kita, dalam rahim, maka sebelum ditiup ruhnya, Allah berkata kepada kita. Kita nggak ingat waktu itu. Iya. Semua kita. Nah, alastu birabbikum, kata Allah. Maka aku Tuhanmu. Ya. Kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau Tuhanku. Maka Allah perintahkan malaikat untuk meniup ruhnya. Jadi siapapun yang lahir dari bentuk apapun, katakan mohon maaf dari hubungan yang tidak baik, ya, pun haram, tapi bayilah itu tetap bayi itu suci. Iya. Islam, ya, Muslim. Kemudian dalam segi hukum tutup aurat, Iya. selagi anak itu, tapi bagus nih tutup. Ya, selagi anak itu belum baligh, belum ada hukumnya, masih bebas mereka, ya. Itu begitu baligh, maka mereka kena wajib tutup aurat, gitu, ya. Nah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Udah Iqra, Iqra 5 katanya. Ini dia udah juz 30. Oh ya, hafalnya. Udah Al-Quran iya. Ya aja. Udah surat apa nak? Udah sampai surat apa nak? Mutafifin. Al-Mutaffifin. Mutafifin, Masya Allah. Mutafifin ya. Kakaknya? Kakak sampai surat apa? Al-Mursalat. Al-Mursalat, ya Alhamdulillah. Kemarin dia juga, Masya Allah, saya kan sekolahnya 60% Arab dan Al-Quran. Itu tadinya dia sempat nangis setiap ujian Arabik ya sama Al-Quran, takut nilainya jelek Umi gitu. Nggak apa-apa nak, udah mau belajar aja nggak apa-apa gitu kan. Terus Alhamdulillah malah pas lulus kelas 6 kemarin wisudawan terbaik. Alhamdulillah gitu ya, maksudnya yang saya nggak harap gitu ya, yang saya pikir dia udah seneng aja mau ke Islam itu udah Alhamdulillah gitu, tapi Allah kasih kemudahan gitu, Masya Allah. Benar-benar kita nggak bisa membatasin ya, yang saya pikir nanti anak-anak takutnya nggak ini gitu ya, tapi benar kalau dibilang Al-Quran itu Allah tuh memberi kemudahan gitu ya, itu Masya Allah, itu bener banget gitu saya ngalamin gitu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu, cukup? Iya, kurang 1 menit ya. Sudah? Udah, ya, oke, Alhamdulillah, ya. Oh ya, udah, oke, ya, oke. Ya saya mohon maaf Bapak Ibu ya kalau ada salah sikap, salah kata, mohon doanya buat kami, dan saya juga doakan ya kita semua yang ada sini insya Allah
ketemu kembali di surga nanti cari-carian. Udah pernah ya saya kesini ya Bapak Ibu ya. Itu sama jamaah di masjid ini Hidayatullah ya. Ya amin ya robbal alamin. Mungkin kafaratul majlis ya biasanya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.